Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-temanku semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Amin. Balik lagi nih ke video sederhana aku, Bunda Mizan. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget rasanya masih bisa share lagi kegiatan aku hari ini dan masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua secara online. Nah, di video aku kali ini aku awali dengan menjemur kasur. Sebenarnya sih bukan menjemur ya teman-teman, melainkan udah mau angkat kasur. Dikarenakan pas aku lagi ngejemur itu aku ngejemurnya di sekitaran jam 10 ya teman-teman. Nah, itu pasti ada Zayan belum tidur. Jadi aku mau pasang HP dan tripod itu tuh agak riwe. Makanya aku nggak ada ambil video. Oh iya, kasur yang aku jemur sekarang. Jadi kasur ini yang biasa dipakai sama pak suami sebelum aku beli kasur. Nah, kasur ini tuh aku jemur karena aku mau ganti kasurnya bapak mertua. Tapi pas selesai aku jemur, kainnya juga sarungnya ya teman-teman. Nah, sarungnya itu juga udah aku cuci dan juga udah aku pakein. Tapi ternyata kata suami aku, bapak mertua mendingan pakai kasur yang itu karena lebih lebar gitu. Kalau yang ini agak sempit gitu katanya. Jadi aku sih mau tanya-tanya sama bapak mertua dulu, tapi kalau tanya sama bapak mertua itu harus nunggu, apa ya, kayak moodnya bagus dulu ya teman-teman, karena ya jujur aku nggak begitu berani ya sama bapak mertua aku. Apalagi sekarang kan lagi musim sawah. Nah, kalau lagi musim sawah seperti ini, bapak mertua tuh pagi-pagi pasti pergi ke sawah. Kalau sore pulang dari sawah, bapak mertua tuh main gitu. Dan kalau malam pun bapak mertua jarang di rumah, makanya harus nunggu mood yang agak bagus sedikit sih kalau untuk ngomong sama bapak mertua. Bukannya apa-apa ya teman-teman, karena kan kalau orang itu capek-capek pulang dari sawah, kita tuh banyak tanya, takutnya orang jadi rungsing gitu. Makanya aku harus tunggu mood yang bagus. Oke deh, kita lanjut masuk ke dalam rumah aku. Nah, di sini seperti ini ya teman-teman untuk kondisi dan keadaan rumah aku di sore hari. Rumah aku tuh bener-bener nggak bisa rapi banget ya teman-teman. Banyak banget kain-kain yang bececeran, mainan anak-anak aku yang berserakan. Ya, setiap harinya itu pasti seperti ini. Padahal dari pagi rumah aku tuh udah aku sapu, udah bersih dan juga udah kinclong lah ya menurut aku. Tapi kalau udah di sore hari pasti seperti ini. Oke deh, lanjut. Di sini kita tinggalkan dulu untuk rumah aku yang berantakan banget. Kita lanjut ke sarung bantal. Sarung kasur, mohon maaf. Oke, di sini aku mau pasang sarung kasur. Nah, untuk sarung kasurnya itu kita bikin sendiri ya teman-teman, bukan kita sih, tapi ini tuh dari ibu mertua aku. Nah, ibu mertua aku tuh bikin sarung kasurnya itu bikin sendiri dari sisa-sisa puring. Karena kasur ini kan kecil, jadi nggak ada tuh spray yang pas di ukuran kasur ini. Makanya ibu mertua aku bikin sendiri dari sisa-sisa puring. Lagi pula enakan sarung seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau anak-anak main itu nggak copot gitu untuk spraynya. Oh iya, video aku sekarang udah jalan di 3 menit 32 detik. Aku belum sapa-sapa teman-temanku semua. Nah, teman-temanku semua yang nonton video aku lagi pada ngapain nih? Udah pada masak-masak kah? Udah pada makan kah? Lagi santai-santai atau disambi-sambi nih? Jika teman-teman lagi santai-santai, semoga ya bisa menonton video aku dari awal sampai selesai. Dan jika teman-teman disambi-sambi, nggak apa-apa, yuk aku temenin sambil nonton video aku dari jauh. Semoga ya video-video aku bisa bermanfaat, menginspirasi, dan juga menghibur teman-temanku semua. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak ya kepada teman-temanku semua yang udah ngeklik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah bantu like dan komen, yang nonton gak komen, yang udah bantu subscribe, yang belum subscribe. Jika kalian suka dengan video-video aku, bantu subscribe-nya ya, dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Nah, si Emilka tuh baru pulang dari main dan pulangnya itu cuman untuk minum saja ya teman-teman. Terus si Emilka tuh pergi lagi. Si Emilka tuh mainnya di belakang rumah. Oke, udah lanjut. Di sini karena si ada Zain lagi tidur, jadi aku bisa beres-beres rumah. Nah, di sini tuh aku mau copotin dulu untuk hanger yang ada di pakaian ya teman-teman. Tapi untuk pakaiannya tuh belum aku lipat sekarang, dikarenakan aku juga harus bantu suami aku dulu. Nah, ceritanya jahitannya tuh mau diantar sekarang, jadi makanya harus buru-buru dilipat supaya suami aku selesai ngejahit. Pas bosnya telepon itu udah selesai semua.
Tapi sebelum dilipat, di sini prosesnya kita harus copot dulu benang yang udah kita jahit ya teman-teman. Jadi ya begini proses dari penjahit itu harus ada benang yang dicopot dulu, makanya agak rumit sedikit ya teman-teman. Jadi aku tuh sekarang cuma bisa bantu-bantu suami untuk copot benangnya, untuk gunting-gunting busanya, dan juga untuk lipat pakaiannya. Tapi kalau untuk ngejahit aku udah lama sekali nggak ikut menjahit. Jujur sih aku tuh udah rindu banget pengen ikut ngejahit lagi, pengen dapat cuan lagi dari diriku sendiri. Ya bisa untuk jajan gitu loh teman-teman. Jadi kan kalau penghasilannya itu berdua itu lebih banyak gitu. Jadi kalau mau belanja itu lebih apa ya? Lebih santai gitu. Biarpun ada ansuran tapi kan kita tetap bisa jajan sepuas kita karena kita kerjanya berdua gitu, saling bantu membantu. Tapi ya apalah daya, untuk sekarang aku fokusnya ke anak-anak. Kalau suami aku ngejahit sendiri dia itu bisa dapat 5 ya teman-teman dalam satu hari. Nah kalau untuk diriku biasanya aku sih cuma dapat 3 paling banyak 4. Tapi karena aku yang ngerjain untuk apa ya teman-teman, sebelum ngejahit itu kan harus di style dulu. Nah aku yang ngerjain semua makanya aku tuh cuman bisa dapat 3. Tapi itu alhamdulillah banget dikali dengan harga 12.000 itu tuh lumayan gitu uangnya. Tapi ya apalah daya sekarang tuh aku fokusnya ke anak-anak. Oke lanjut, ini saya Milka tadi tuh nangis ya teman-teman. Jadi makanya aku cek ke belakang rumah aku, tapi ternyata dia tuh diledekin sama temennya. Oh iya, di video aku sebelumnya itu ada teman kita yang berkomentar, "Bun, tolong dong spill di belakang rumahnya Bunda." Nah, mohon maaf ya teman, aku tadi tuh lupa banget mau nge-spill belakang rumah aku. Aku cuman lihat si Ayu Milka dan itu tuh untuk tempat di belakang rumah aku ya teman-teman. Insya Allah di lain waktu aku akan spill secara detail di belakang rumah aku tuh seperti apa. Tapi kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Di belakang rumah aku tuh ada pohon jambu. Oke lanjut, nah di sini suami aku sambil ngejahit sambil gosok ya teman-teman. Jadi selesai dijahit, puringnya itu langsung digosok seperti itu. Nah pas udah jadi baju itu tuh nggak wajib lagi digosok karena kan pas kita ngejahit itu wajib banget kita sambil-sambil untuk gosok. Jadi supaya pas selesai jadi baju udah rapi gitu. Makanya tadi aku nggak ada gosok sama sekali ya teman-teman atau nyetrika. Nah, untuk baju jahitannya Pak suami udah selesai aku lipat dan untuk baju pakaian aku sendiri itu belum aku lipat ya teman-teman, tapi nanti ajalah nanti malam baru aku lipat. Karena kalau untuk pakaian yang dijahit sama Pak suami itu tuh mau diambil nanti sore. Jadi kalau udah selesai dilipat, suami aku tuh tinggal capcus berangkat gitu. Oke, di sini aku lagi beberes ya teman-teman karena ini tuh banyak banget kain-kain yang berceceran. Jadi makanya di sini aku mau kimaskan dulu atau mau bereskan dulu. Dan untuk jahitannya Pak suami aku masukin ke plastik supaya suami aku tuh udah tinggal capcus. Nah, sebenarnya keranjang ini tuh khusus untuk jahitan ya teman-teman, tapi ya terkadang anak-anak aku tuh suka main dan juga suka dimasukin mainan mereka. Jadi alhasil ya nggak jelas dan nggak karuan banget ya teman-teman. Nah, karena pakaiannya itu belum aku lipat, untuk pakaian yang habis aku angkat dari jemuran, jadi untuk keranjang yang agak besar itu mau aku gunakan untuk wadah pakaian yang baru aja aku angkat dari jemuran karena pakaian itu belum aku lipat sekarang ya teman-teman. Aku lipatnya nanti malam saja.
Dan jujur ya teman-teman, untuk pekerjaan yang paling males aku kerjakan yaitu untuk ngelipat pakaian. Kalau pakainya tuh udah bener-bener menumpuk banget, aku semakin malas untuk ngelipatnya. Dan terkadang aku kan suka ngelipatnya itu di malam hari. Nah, di malam hari itu suka ngantuk, jadi kadang-kadang tuh aku lupa gitu ngelipat pakaiannya. Jadi pakaiannya tuh suka numpuk gitu. Nah, kalau udah numpuk magernya itu jadi menjadi-jadi gitu lah teman-teman, semakin menggebu-gebu. Nah, gimana dengan teman-temanku semua? Pekerjaan yang paling mager, paling males dilakukan itu apa? Coba yuk kita sharing-sharing, tulis di kolom komentar. Kalau aku ngelipat pakaian. Oke, lanjut di sini aku mau ngeberesin hanger-hanger, lanjut aku juga mau sapu-sapu ya teman-teman. Nah, untuk kamar bapak mertua itu sebenarnya bapak mertua aku lagi tidur. Makanya untuk kasurnya pun belum aku pasang dan aku pun belum tanya sama bapak mertua aku. Nah, di sini aku lanjut untuk sapu-sapu. Tadi tuh aku cari sapu, ternyata sapunya ada di dapur. Dan sebenarnya sih rumah aku tuh lumayan luas sih teman-teman kalau dibersihkan seperti ini atau rapi seperti ini ya teman-teman. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga tukang jahit, apalagi aku tuh punya 2 bocil yang aktif-aktifnya banget ya teman-teman. Jadi ya rumah aku tuh nggak bisa gitu kalau rapinya tuh setiap hari. Nah, kalau untuk ukuran rumah aku itu 6 dikali 5 untuk bagian depan sama kamar ya teman-teman. Jadi kalau untuk bagian ruang tamunya saja itu cuma 3 dikali 5. Tapi itu tuh menurut aku udah alhamdulillah banget bisa untuk anak-anak aku main. Dan teman-teman bisa lihat sendiri ya, kalau aku tuh sapu-sapunya itu cuman kertas dan juga kain-kain. Nah, untuk kamar bapak mertua aku nggak sapu ya teman-teman karena bapak mertua lagi tiduran di kamar. Oke, di sini aku sapu di bagian depan. Nah, di pas aku sapu di bagian depan itu tuh ternyata si adik Zain keburu bangun, jadi aku tuh buru-buru untuk menyelesaikan tugas aku. Alhamdulillah tugas aku selesai, baru si adik Zain tuh kebangun. Nah, untuk sampahnya itu udah penuh banget ya teman-teman, tapi di sini aku abaikan dulu karena si Ade Zain udah keburu bangun. Nah, sekian dulu ya untuk video aku kali ini. Kita jumpa lagi di video aku selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf bila mana ada salah kata dan perbuatan di video ini. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.